Seandainya Anda punya uang dan Anda simpan uang tersebut di rumah Anda, kemudian somehow rumah Anda terbakar, Anda nggak sempat menyelamatkan uang Anda, tidak sempat menyelamatkan harta Anda, dan setelah peristiwa itu terjadi, harta Anda habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa kita harus menyimpan uang kita di tempat-tempat yang gak cuma satu, ya. Kita bedakan tempat-tempatnya, jangan cuma satu saja, ya. Karena dari gambaran awal tadi, semoga teman-teman punya gambaran. Kalau seandainya teman-teman itu menyimpan uang Anda di satu tempat saja, jika hancur ya atau terbakar atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, well, kita masih punya cadangannya. Itu mungkin teman-teman pernah dengar ada kata-kata pepatah ya atau ungkapan seperti ini, don't put your egg in one basket, atau jangan letakkan telur Anda di dalam satu wadah. Nantinya kalau wadah itu pecah, ya kita nggak punya apa-apa kalau cuma di satu tempat saja. Tapi kalau kita letakkan di beberapa wadah, ya satu wadah rusak, ya kita masih punya wadah-wadah yang lain. Ini bisa diterapkan di dunia finansial. Bahkan ketika Anda gajian, habis gajian, itu pun Anda juga melakukan hal yang sama kan? Anda meletakkan atau mengalokasikan uang Anda ke dalam pos-pos tertentu. Misalnya nih, ini untuk kebutuhan sehari-hari, ini untuk beli rokok, ini untuk beli bensin, ini untuk bayar angsuran motor, ya. Seperti itu, ya. Tambah lagi, ini untuk tabungan. Soalnya kalau kita punya gajian nggak ditabung kan ya, sayang ya. Nah, sekarang ketika Anda punya uang, tentunya Anda pengen menyimpan uang tersebut ke tempat yang paling aman, ya. Ini bukan cuma uang saja, tapi harta lah, harta dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, atau dalam bentuk benda berharga yang lainnya. Tentunya Anda pengen menyimpan di dalam tempat yang paling aman sedunia. Bahkan kalau perlu ya, kiamat pun masih aman harta kita. Ya itu kan nggak ada ya tempat yang seperti itu ya. Nggak ada tempat yang seperti itu. Misalnya nih, kita simpen di bank, uang kita simpen di bank. Kena administrasi, kena biaya yang lainnya, kena potongan-potongan yang lainnya. Nah, seperti itu. Belum lagi ada hal yang paling serem lagi kalau kita nyimpan uang di bank, yaitu adalah inflasi yang menggerogoti uang kita, yang menggerogoti harta kita secara diam-diam. Kita nggak tahu nilai sekarang 100.000, apakah nilainya sama dengan 5 tahun yang lalu, apakah nilainya sama dengan 10 tahun yang lalu, kan sudah beda, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melek dengan dunia finansial. Lalu kalau kita simpen di forex misalnya, karena memang saya trading di forex. Forex ini merupakan salah satu investasi dengan resiko paling tinggi dibanding dengan investasi-investasi yang lainnya. Resiko paling tinggi memang menghasilkan return yang tinggi juga. Tapi ya, resiko yang paling tinggi ini kalau kita masukkan semuanya di forex, ya kita ketika transaksi kita atau trading kita MC, ya habis uang kita, habis, kita nggak punya apa-apa lagi untuk, entah itu untuk trading, entah itu untuk ya kita nabung itu untuk beli rumah, atau mau buat menikah, atau mau beli mobil gitu kan, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus kita pisahkan ya. Kalau teman-teman misalnya nih masukkan di saham. Oke, di saham masuk juga ya, masuk akal. Dan ada resikonya ya, ada resikonya juga. Tidak sebegitu aman juga. Ya meskipun aman seperti di bank ya, tapi kan ada resikonya, ada perubahan harganya. Kalau kita salah pilih saham, ya kita boncos. Bahkan bisa sampai bangkrut juga saham yang perusahaan yang kita beli ya. Contohnya saya pernah beli saham yang perusahaannya itu bangkrut. Dan saya nggak dapat pengembalian uang sama sekali. Nah, itu resikonya di saham, tetap ada resikonya, meskipun resikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan di forex. Kemudian masukkan di reksadana. Kemarin reksadana
juga ada kasus ya, reksadana di saham terutama. Jadi sahamnya itu digoreng atau diapain, ternyata malah nggak naik, malah turun. Ya bangkrut lah ya, dan nasabah-nasabahnya juga kecewa bakalan seperti itu ya. Lalu masukkan ke deposito. Nah, deposito ini lebih mending ya, lebih mending, tapi nggak sefleksibel di reksadana. Kalau di reksadana kan kita bisa tarik masuk kapan saja. Di deposito kita harus ada kontraknya ya. Jadi misalnya 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan. Seperti itu. Kalau kita butuh dana darurat dan kita tarik uang deposito, itu nggak bisa ya. Jadi ya masing-masing dari instrumen investasi itu punya kelemahan masing-masing. Jadi ya kita harus pinter-pinter memilih instrumen investasi yang mana yang bijak ya, yang bisa kita gunakan untuk menyimpan uang kita. Yang terbaik itu caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Pertama, teman-teman misalnya punya uang untuk nabung, untuk investasi itu 10 juta. Jangan masukkan 10 juta itu semuanya ke dalam satu instrumen investasi. Teman-teman pilih nih, misalnya di Forex 10% ya. Kalau teman-teman trading di Forex, artinya teman-teman siap untuk ya ngecek chart terus-menerus ya, terus ikut sinyal ya, supaya tahu perkembangan dari pasar itu seperti apa ya. Teman-teman bisa ikut sinyal gain hunter gitu ya. Setelah itu ya tentunya transaksi. Dan kemudian teman-teman masukkan lagi ke kripto misalnya 10% saja ya ke kripto. Karena kripto itu juga salah satu instrumen investasi yang gede juga untuk resikonya, meskipun sifat tradingnya itu tidak sama dengan di Forex, tapi lebih sama ke saham karena kita kan beli kriptonya ya, beli koin atau tokennya lah, seperti itu. Sistemnya sama kayak di saham, cuman asetnya beda ya. Pergerakannya lebih cepat kripto karena kripto ini belum begitu stabil. Makanya alokasikan hanya 10% saja dari uang tabungan tadi. Kayak saya beli kripto juga ya, tapi cuman sedikit, nggak banyak-banyak. Karena kalau di kripto itu ketika kriptonya itu naik, bisa berkali-kali lipat. Ya memang resikonya ketika kriptonya turunnya juga tinggi juga ya, tapi nggak masalah kan, kita nyimpan uang jangan di satu tempat saja. Nah, sisa 80 ya, sisa 80 ini bisa teman-teman bagi lagi. Misalnya, teman-teman gunakan 60% ke saham, kemudian sisanya teman-teman masukkan ke deposito atau ke reksadana gitu ya. Kalau saran saya sih mending di reksadana, karena kalau di deposito itu nggak fleksibel ya, jadi harus ada kontraknya dan lain-lain. Kalau di reksadana, pilihlah yang paling rendah resikonya. Di reksadana pasar uang misalnya, kayak gitu. Di reksadana ini juga sangat memudahkan kalau kita misalnya pengen ngumpulin uang untuk beli rumah. Dan mungkin dalam waktu 5 bulan ke depan kita mau beli rumah nih. Daripada nyimpen uang di bank kan mending dimasukkan reksadana juga ya. Kalau di bank kan kita kena admin ya seperti tadi. Kalau di reksadana kita kena cuannya walaupun cuma sedikit. Tapi kan ya nggak berkurang gitu ya. Intinya cuma buat kumpulin uang untuk beli sesuatu saja gitu. Nah, yang di saham ini ya, di saham kan 60%. Kenapa kok gede? Karena saya melakukan itu ya, dan saya anggap bahwa menyimpan uang di saham itu aman. Meskipun ya menyimpan uang dalam bentuk emas itu juga aman, cuman emas ada alokasinya sendiri lah ya, karena ini kan bicaranya finansial, sedangkan emas itu dalam bentuk barang, jadi ya kita kesampingkan dulu ya. Meskipun saran saya tetap teman-teman kalau bisa ya punya emas dalam bentuk fisik juga ya. Tapi di saham ini itu menarik teman-teman. Di saham itu ketika kita pilih perusahaan yang bagus, maka dalam beberapa tahun ke depan itu bisa naik sangat tinggi ya. Saham itu kita bisa beli di saham Indonesia, saham lokal, dan juga saham luar. Nah, kalau saya pisahkan nih dari yang harusnya 60% tadi, itu 30%-nya untuk saham lokal dan 30%-nya untuk saham luar ya. Jadi di saham lokal itu saya punya sahamnya, di saham luar saya juga punya perusahaannya. Seperti itu. Karena tipikal dari perusahaan-perusahaan di luar dan di lokal itu beda-beda. Kalau di lokal saya cenderung suka dengan perusahaan-perusahaan bank ya, di sektor perbankan,
kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain seperti itu, saya lebih cenderung suka perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau di perusahaan luar, saya lebih suka perusahaan-perusahaan teknologi, mobil listrik, ya pokoknya perusahaan yang masuk ke Indonesia dan diminati banyak orang, ya. Facebook, Google, Apple, nah itu salah satu contoh-contohnya. Oke, sekarang kembali lagi ke awal tadi, ya. Di saham juga kita harus memisahkan, ya, atau meletakkan uang-uang kita di beberapa saham. Jangan cuma satu saham saja. Karena kalau satu saham saja, itu misalnya sahamnya bangkrut, ya kita cuma satu itu, ya. Atau kalau misalnya nih, sahamnya rugi, ya kita rugi semua. Tapi kalau kita pisahkan, ya, misalnya kita punya 10 saham di saham lokal, gitu, ya. Kita ketika satu perusahaan itu rugi, ya kita cuman rugi satu itu, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya itu masih profit, ya. Kalau kita punya lagi 10 perusahaan di luar, nah sama dengan yang di lokal tadi. Kalau satu perusahaannya itu rugi, ya kita cuman rugi satu itu, tapi yang 9-nya profit semua. Jadi kesimpulannya, kita memang harus dan wajib untuk mendiversifikasikan kemana uang kita, ya, dari 60% tadi yang digunakan untuk saham, kita maksimalkan untuk membeli beberapa saham-saham yang bagus. Dan ini ada triknya juga, teman-teman. Misalnya teman-teman punya dana untuk membeli 10 perusahaan, ya. Dari ke 10 perusahaan itu mana yang performanya paling baik. Nah, performanya yang paling baik itu tambahi terus uangnya, tambahi terus, makin banyak belinya, ya, di perusahaan yang performanya itu makin baik. Nanti ketika semakin lama perusahaannya itu semakin baik, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sekarang gini, kalau kita beli saham di lokal, ya itu kan sangat gampang, ya, kita bisa beli di sekuritas yang ada di Indonesia, kan gampang banget. Gimana caranya kita beli perusahaan di luar negeri? Apakah kita harus punya KTP sana? Apakah kita harus pergi ke sana, ke Amerika, gitu ya? Enggak, sekarang sangat mudah, teman-teman. Sekarang dengan adanya GoTrade, ya, dengan adanya GoTrade ini, teman-teman bisa beli saham di Amerika dengan nominal paling kecil, yaitu $1 saja, ya. Cara belinya gimana? Saya perlihatkan cara belinya. Misalnya nih, teman-teman sudah masuk ke aplikasinya. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download aplikasinya di link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini, ya. Setiap kali teman-teman daftar lewat link ini, teman-teman akan mendapatkan modal sebesar $2 secara gratis. Nah, untuk depositnya itu juga gampang. Teman-teman bisa deposit mulai dari $10 saja. Kalau dirupiahkan, ya sekitar $150. Oke, ini sudah masuk di aplikasi GoTrade-nya, ya. Sekarang teman-teman misalnya pengen beli perusahaan apa, ya? Saya pengen beli perusahaan NIO nih. NIO ini perusahaan mobil listrik, ya. Kalau teman-teman kemarin ikuti channel Instagram saya share di story Instagram saya, itu saya share mengenai NIO ini. Dimana kalau dibandingkan dengan Tesla itu sudah naiknya cukup tinggi sekali dalam waktu 2 tahun ini. Ya bisa saja untuk NIO ini juga bisa naik setinggi Tesla itu. Makanya saya pengen beli perusahaan NIO. Kita bisa beli, nilainya paling kecil itu $1. Jadi beli saja $1. Nah, kita tinggal buy, terus kita geser untuk konfirmasi buy-nya. Dan kita tunggu. Nah, kita sudah order sebesar $1 di saham NIO. Padahal kan harga dari saham NIO ini kan ini, ya. Berapa tadi? 30, ya, 30 sebentar, sahamnya NIO ini $31. Tapi kita bisa beli $1. Jadi kalau kita beli $1, itu artinya kita beli 0, sekian lotnya. Seperti itu, teman-teman. Cara belinya sangat mudah, kan? Jadi buruan teman-teman langsung download aplikasi GoTrade sekarang juga, dan saya kasih bonus $2 langsung di akun teman-teman ketika teman-teman daftar
di link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Ya, oke gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.